Are you there? Pernah dengar? Ada orang yang sengaja masuk rumah sakit jiwa dan atas kesadarannya sendiri. Orang ini adalah Hunter Adam. Dia mendatangi sebuah rumah sakit jiwa setelah ia merasa selalu ingin bunuh diri. Hunter ingin bantuan profesional untuk masalahnya. Di sana, ia bertemu dengan Arthur Mendelsohn, seorang jenius dengan banyak paten dan kekayaan. Ia ditempatkan di kamar bersama Rudy, seseorang yang punya masalah dengan tupai. Ia sudah 3 minggu tidak bergerak dari kasurnya karena takut tupai-tupai menyerangnya. Esok harinya, di sesi pertemuannya dengan dokter, Hunter menyadari dokter tersebut bahkan tidak mendengarkannya. Di sesi grup, ia kembali bertemu dengan dokter yang sama. Dan seperti sebelumnya, dokter itu tidak peduli kepada mereka. Hunter mulai melawak, dan semua di sana tertawa, kecuali sang dokter. Ia justru pergi dan memanggil petugas untuk membubarkan mereka. Malam itu, Hunter menemui Arthur. Ia bertanya, apa jawaban dari pertanyaan Arthur, berapa jari yang ia lihat? Tapi Arthur diam saja tidak memberikan jawaban. Hunter lalu menyadari, gelas Arthur bocor. Ia lalu memperbaikinya. Arthur melihatnya dan terdiam. Ia lalu meminta Hunter untuk melihat ke arahnya melalui keempat jari di depannya. Lihat di belakang jari-jari itu, katanya. Jangan fokus kepada berapa jari di depannya. Hunter mulai melihat bayangan dari keempat jarinya. 8 jawabnya. Arthur lalu tertawa. Ia melanjutkan, lihatlah apa yang orang lain tidak lihat. Lihatlah apa yang semua orang pilih untuk tidak dilihat. Keluar dari batas kemalasan, kenyamanan, dan ketakutan. Lihatlah dunia baru setiap harinya. Arthur tahu Hunter berbeda, karena Hunter melihat dirinya bukan sebagai orang tua dengan gangguan jiwa. Dan di malam itu, Arthur memberikan Hunter sebuah panggilan, Patch. Nasihat dari Arthur sangat berarti bagi Hunter. Malam itu, ia membantu Rudy untuk mengatasi tupai-tupai dan pergi ke kamar mandi. Hunter merasa sangat senang dan bahagia. Dan ia memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut esok harinya. Ia ingin membantu banyak orang. Ia ingin menjadi dokter. Dan mulai saat ini, kita akan memanggilnya Patch. 2 tahun kemudian, Hunter melanjutkan pendidikannya di Virginia Medical University. Dia satu kamar dengan Mitch Roman. Di sesi perkenalan, Wolcott, seorang dokter senior sekaligus salah satu dekan, memberikan pidato motivasi bagi para calon dokter. Para mahasiswa banyak yang memberikan tepuk tangan, tapi Patch merasa tidak setuju dengan apa yang didengarnya. Dan di saat itu juga, Patch melihat seorang gadis. Setelah sesi perkenalan, Patch berusaha berkenalan dengan gadis itu, tapi ia ditolak dengan ketus. Patch selalu berkenalan dengan Truman dan mengajaknya makan siang bersama. Di sana ia mengobrol dan bercerita kalau ia kecewa kenapa mereka baru boleh bertemu pasien di tahun ketiga. Ia juga bercerita kalau ia ingin menjadi dokter untuk menolong orang lain. Ia ingin menjalin koneksi dengan para pasiennya. Sementara Truman bercerita kalau ia sangat tertarik pada pikiran manusia. Patch kemudian mengajak Truman untuk menunjukkan bagaimana pikiran manusia akan berubah sesuai dengan kondisi yang diterimanya. Ia menyebut percobaan itu Hello Experiment. Patch ingin memberitahukan perbedaan dokter dan ilmuwan. Dokter berhubungan langsung dengan manusia. Harus diakui, Patch sangat mahir dalam bergaul. Ia dapat menjalin hubungan baik dengan siapapun. Dan dalam kasus ini, Patch mengajak Truman menyusup ke konvensi para pedagang daging dan bergaul dengan mereka. Dan saat di sana, ia mendapat ide untuk menyusup ke rumah sakit sebagai mahasiswa tahun ketiga dengan bermodalkan jubah putih. Beberapa waktu kemudian,
Patch dan Truman menyusup ke rumah sakit dengan mengikuti para mahasiswa tahun ketiga. Di sana ia melihat dokter memperlakukan pasien seolah pasien itu hanya objek pelajaran. Ia pun bertanya, siapa nama pasien tersebut? Hi, Marjorie. Patch juga melihat ada perawat yang keluar dengan kesal dari kamar 305. Pasien di kamar tersebut terkenal pemarah. Dari para perawat, ia juga mengetahui kalau para dokter tidak memperlakukan perawat dengan baik. Patch juga mendapat informasi mengenai Bill, pasien kanker di kamar 305. Saat Patch berusaha menghindari Wolcott, ia tak sengaja masuk ke ruang pasien kanker anak-anak. Ia melihat anak-anak di sana, kemudian mendekati salah satunya. Ia berkenalan dengan Cameron, lalu bermain bersamanya. Semua anak bangun dari tempat tidur mereka. Mereka senang sekali dan tertawa bersama. Wajah bahagia sangat terlihat dari para anak-anak itu. Namun karena keributan yang Patch buat, ia pun diusir oleh perawat. Dan di luar, ia bertemu dengan Wolcott. Ia pun berakhir di ruangannya. Wolcott bersikeras bahwa metode mereka adalah yang terbaik, di mana Patch tentu tidak setuju dengannya. Dan hal tersebut membuat Wolcott sangat tidak menyukai Patch. Beberapa waktu kemudian, Patch akhirnya berkenalan dengan Karin, wanita pujaannya. Karin bergabung bersama kelompok belajar mereka. Namun ia segera pergi setelah merasa kalau Patch hanya membuang-buang waktunya. Di hari-hari berikutnya, Patch dengan kekonyolannya tetap datang ke rumah sakit untuk menghibur para anak-anak. Para perawat di sana menyukainya, begitu juga para anak-anak dan orang tua mereka. Very good. Hey. Be your surgeon. Oh, there you are. Walaupun Patch punya metode yang sangat berbeda dengan orang lain, dia adalah seorang jenius. Patch masuk ke peringkat atas di kampusnya. Hal tersebut tentu membuat Karin terkejut. Ia mulai menghormati Patch. Patch menjelaskan, dengan metodenya, pasien jadi lebih terbuka padanya. Ia dapat memberikan kebahagiaan pada mereka, dan untuk sejenak melupakan rasa sakit mereka. Lalu ia mengajak Karin untuk ikut bersamanya memberi kejutan pada salah satu pasien di rumah sakit. Patch membantu mewujudkan mimpi terakhir Jackie, safari terakhir. Karin pun mengakui, apa yang dilakukan Patch adalah sesuatu yang luar biasa, dan ia tak menolak ataupun menjawab saat Patch menyatakan cintanya. Di suatu hari, Patch berusaha masuk ke kamar 305. Ia bernyanyi untuk Bill. Namun hari itu, ia berlari pontang-panting keluar ruangan dan para perawat pun mentertawakannya. Pada suatu hari, Wolcott kembali memergoki Patch sedang menghibur seorang pasien. Wolcott pun memarahinya dan kembali menegaskan kalau pasien tidak membutuhkan teman. Mereka butuh dokter. Ia juga melarang Patch untuk kembali ke rumah sakit itu. Wolcott juga memberitahukan kalau dekan curiga dengan hasil akademis Patch yang bagus. Tapi tidak ada yang pernah melihat Patch belajar. Patch sangat kesal karena ia tahu kalau Mitch yang melaporkan dan menuduhnya curang. Mitch iri dengan Patch yang selalu mendapatkan nilai lebih baik darinya, padahal ia tak pernah melihatnya belajar. Patch pun sadar, perdebatan mereka tak akan menemui jalan keluar, karena Mitch masih sangat muda untuk dapat melihat dunia melalui kacamatanya.
Patch lalu berdiskusi dengan Truman tentang kemungkinan untuk dia tetap dapat bertemu dengan pasien. Ia berpendapat kalau mengobati pasien sama pentingnya dengan memperbaiki kualitas hidup mereka, bukan hanya menunda kematian. Truman pun menyarankan, demi kebaikannya, Patch harus menahan diri untuk sementara waktu. Dan keesokan harinya, Patch justru kembali mendatangi Bill dengan kostum malaikat. Bill kesal pada awalnya, tapi perlahan ia mulai menerima Patch, dan tak lama mereka pun berteman baik. Beberapa waktu kemudian, Wolcott memberikan pengumuman kalau akan ada pertemuan para ahli kandungan di kampus mereka. Dan tahun ini, ia memilih Patch untuk mempersiapkan acara tersebut. Dan tentunya, dengan keluasannya, Patch memberikan kejutan bagi para dokter yang datang. Tapi tentu, selera humor Wolcott tidaklah seperti Patch. Ia memanggil Patch dan mengeluarkannya dari kampus. Ia tidak senang pada Patch yang berusaha membuat para dokter ada di level yang sama dengan para pasien. Ia menganggap dirinya sebagai dokter mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Tidak terima akan hal tersebut, Patch mendatangi pemilik dari kampus itu. Beruntung bagi Patch, Dr. Anderson mendengar tentang metode Patch berhasil meningkatkan kualitas hidup para pasien. Mereka lebih senang dan tenang. Bahkan Patch juga berhasil membuat Bill untuk tidak melempar barang kepada perawat. Ia lalu meminta Patch untuk tidak datang ke rumah sakit tanpa pengawasan dari dokter lain dan berjanji untuk menjauhi masalah dengan Wolcott. Dan selama Patch bisa menjaga itu semua, maka ia dapat terus melanjutkan kuliahnya sampai selesai. Beberapa waktu kemudian, Patch membuat pesta kejutan ulang tahun bagi Karin. Ia membacakan sepenggal puisi bagi Karin dan berjanji akan menyelesaikannya nanti. Karin lalu bertanya tentang riwayat Patch yang pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Dan Patch bercerita kalau itu adalah hal terbaik baginya. Di sana, ia melihat bagaimana dokter memperlakukan pasien. Dokter di sana tidak membantunya. Pasien di sanalah yang membantunya. Dengan membantu mereka, ia membantu dirinya sendiri. Karin pun sangat kagum kepada Patch, dan ia menciumnya. Beberapa waktu kemudian, Patch berhasil menyusup kembali ke rumah sakit. Namun kepala perawat memiliki kabar buruk. Kondisi Bill memburuk. Patch pun mendatangi Bill dan bercanda dengannya. Bill meminta Patch menyanyikan lagu konyol yang ia nyanyikan saat pertama bertemu. Dan tak lama, Bill pun meninggal dunia. Saat akan keluar, di tempat pendaftaran pasien, Patch melihat seorang ibu tengah kebingungan. Ibu ini baru saja kehilangan suami dan anak lelakinya. Anak perempuannya berada di emergency room dengan kondisi yang tidak baik. Tapi perawat di sana justru memintanya untuk mengisi formulir. Patch sangat kesal melihat itu semua. Seharusnya ibu itu diberikan waktu terakhir bersama putrinya, bukannya mengisi formulir pendaftaran pasien. Ia juga mendengar keluh kesah orang-orang di kantin itu. Ada yang dalam kondisi sakit disuruh pulang untuk mengambil kartu anggota asuransi. Ada yang keberatan karena harus menjalani berbagai macam tes hanya untuk mengetahui kalau dirinya keseleo. Sistem asuransi di Amerika membuat biaya kesehatan menjadi sangat mahal. Sementara mereka berdiskusi, Patch tiba-tiba mendapatkan ide. Patch lalu berlari untuk memberitahukan ide itu kepada Karin. Sebuah rumah sakit gratis. Konsep rumah sakit yang menyenangkan, menggunakan humor untuk membantu mengurangi rasa sakit dan penderitaan. Dokter dan pasien bekerja sama-sama. Tidak ada gelar, tidak ada bos. Semua orang dapat datang untuk membantu orang lain. Sebuah komunitas di mana kebahagiaan adalah jalan hidup mereka. Ia meminta Karin untuk membantunya, tapi Karin keberatan. Karena ia ingin gelar dokter, ia ingin jubah putih itu, ia ingin diakui. Patch memberitahunya kalau itu semua akan didapatkan setiap harinya di mata para pasien. Bukan hanya kekuatan dan kontrol
seperti yang Walcott ajarkan. Karin sangat takut. Tidak semua seperti Patch, katanya. Beberapa waktu kemudian, Patch telah sampai di tahun ketiganya. Dan saat itu, Patch tengah bersama Dr. Edward, pengawasnya. Ia mendapat pasien bernama Larry yang sudah bolak-balik masuk ke emergensi karena depresi dan menyakiti dirinya sendiri. Dr. Edward memberitahu Patch kalau ia sangat suka dengan ide Patch, tapi sistem yang berjalan sudah seperti itu. Patch bertanya, kenapa sistem harus seperti itu? Kenapa tidak diubah? Dr. Edward tersenyum dan menjawab, jika Patch menemukan caranya, ia akan ada di sana untuk mendukungnya. Patch lalu teringat akan Arthur. Ia pun menghubunginya, dan ia berhasil meminjam lahan besar milik Arthur untuk proyek rumah sakit gratisnya. Tempat itu ia namakan Isunhead Institute. Patch mengajak teman-temannya termasuk Karin untuk terlibat bersamanya di proyek tersebut. Suatu hari, seorang pasien bernama Larry mendatangi tempat Patch. Ia berharap mendapatkan bantuan. Patch menyambutnya dengan baik dan meminta Truman untuk mengajak Larry berkeliling. Ia ingat, Larry adalah pasien di ER beberapa waktu lalu. Sementara itu, Karin merasa ada yang tidak beres dengan Larry. Tapi Patch bilang kalau itu hanya perasaan Karin saja. Malam itu, di teras, Karin meluapkan ketakutannya. Cerita hidupnya dan rasa syukurnya telah bertemu dengan Patch. Sejak kecil, Karin sangat menyukai ulat. Karena apapun bentuk mereka, apapun yang terjadi pada mereka, mereka akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan bebas berterbangan. Ia sangat bersyukur telah mengenal Patch. Cara Patch membantu orang lain mengubah kehidupan banyak orang yang ada di sekitarnya. Esok harinya, Truman memberi kabar kalau mereka kehabisan obat-obatan. Patch dan Truman pun pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat-obatan dari gudang mereka. Malam itu, Karin menerima pesan dari Larry. Ia meminta seseorang untuk datang ke tempatnya karena ia butuh pertolongan. Karena tidak ada orang lain, maka Karin datang menghampiri Larry. Namun sayang, kejadian tersebut bukanlah hal baik. Karin ditembak oleh Larry. Sebelum akhirnya Larry menembak dirinya sendiri. Patch mengetahui kabar itu dari Dr. Anderson. Ia sangat terpukul. Ia merasa semua yang ia lakukan sia-sia. Ia berusaha menolong orang lain, sementara orang terdekatnya justru tidak tertolong. Patch membacakan penggalan terakhir dari puisinya di pemakaman Karin. Truman meminta Patch untuk tidak menyerah. Kematian Karin tidak menjadikan menolong orang lain itu perbuatan yang salah. Tapi Patch merasa kematian Karin adalah kesalahannya. Bahkan Mitch pun menghalangi Patch untuk pergi. Ia sudah mempelajari semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi dokter. Tapi ia tak dapat membuat Nyonya Kennedy untuk makan. Ia menyadari Patch memiliki kemampuan khusus dalam menangani pasien. Saat Patch tengah berdiri di pinggir jurang, memandangi lahan luas dan menyalahkan dirinya sendiri, tiba-tiba ia melihat kupu-kupu. Seolah-olah Karin mengirim kupu-kupu itu kepada Patch untuk tetap terus melanjutkan proyeknya apapun yang terjadi. Patch pun kembali ke rumah sakit dan mengajak Mitch untuk membantunya. Mereka memberikan kejutan pada Nyonya Kennedy, sebuah kolam penuh dengan mie. Di saat itu, Mitch menyadari ada hal yang lebih penting dari hanya belajar ilmu pengetahuan, yaitu belajar memahami manusia. Namun tak lama, Patch mendapatkan surat pengeluaran dirinya dari Walcott. Ia lalu pergi menemui Walcott dan bertanya apa alasan ia tidak diluluskan.
Patch pun pergi dengan marah sembari mengambil semua catatan pendidikannya. Truman tidak mengerti, karena menurut catatan pendidikan, Patch termasuk dalam jajaran top peringkat di sekolah. Wolcott bahkan memberikan not kalau Patch memiliki permasalahan dengan kebahagiaan yang berlebihan. Dr. Anderson pun memberikan tanda tangannya pada laporan tersebut. Patch lalu menemui Mitch untuk meminta saran, dan Mitch memberitahukan kalau Patch dapat membawa kasusnya ke Dewan Medis Negara untuk ditinjau. Beberapa waktu kemudian, sidang kasus Patch diselenggarakan. Dalam sidang tersebut, Patch dituduh melakukan praktek tanpa izin resmi, dan itu adalah tuduhan yang sangat serius. Patch membela dirinya dengan mengatakan semua yang datang ke rumahnya adalah pasien, dan semua yang ada di sana juga seorang dokter. Semua orang datang karena mereka membutuhkan bantuan secara fisik ataupun mental. Namun semua orang yang ada di sana juga diberikan tanggung jawab untuk sama-sama menjaga dan peduli pada sesama. Dari mencuci, membersihkan, atau yang termudah adalah mendengarkan. Patch juga mempertanyakan apa definisi dokter sebenarnya. Karena menurutnya dokter adalah seseorang yang membantu orang lain. Sejak kapan posisi dokter menjadi lebih tinggi dari pasien? Setiap manusia memberikan dampak pada manusia lainnya. Kenapa sistem yang ada tidak menginginkan adanya hubungan antara dokter dan pasiennya? Tugas dokter tidak serta-merta menghindarkan pasien dari kematian, tapi juga harus memperbaiki kualitas hidup mereka. Kalau dokter merawat penyakit, maka ia bisa saja menang ataupun kalah. Tapi kalau seorang dokter merawat pasiennya, mereka akan selalu menang tanpa peduli apapun hasilnya. Patch mengatakan kalau ia sangat ingin menjadi dokter agar ia dapat melayani orang lain. Oleh karena itu, ia kehilangan segalanya. Namun ia juga mendapat semuanya. Ia berbagi kisah hidup dengan pasiennya. Ia tertawa bersama mereka, menangis bersama mereka. Itulah yang ia ingin lakukan sepanjang hidupnya. Apapun keputusan dewan pada hari itu, Patch berjanji kalau ia akan tetap menjadi dokter terbaik yang pernah ada. Di saat dewan akan menunda sidang, masuk Truman bersama para pasien kanker anak-anak dan orang tua mereka. Thank you. Dan setelah sidang dilanjutkan, Dewan mengatakan, walau Patch memiliki metode yang bertolak belakang dengan sistem yang sudah berjalan puluhan tahun, tapi tidak dapat dipungkiri, metode itu berhasil meningkatkan kualitas hidup para pasien. Mereka juga tidak menemukan ada yang salah dalam akademis, mimpi, ataupun semangat Patch. Karena itu tidak ada alasan menghalangi Patch untuk menjadi seorang dokter. Dan bersamaan dengan kelulusan Patch, film pun berakhir.